Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa KK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah menyapa kita. Bulan Ramadan telah datang dengan penuh berkahnya. Ketika bulan Ramadan datang, maka umat Islam menyambutnya dengan gembira. Umat Islam menyambutnya dengan antusias. Banyak amal perbuatan kebaikan yang dilakukan. Mulai dari tadarus Al-Quran, tarawih, ataupun qiyamul lail. Semuanya berharap agar bisa mengisi kegiatan Ramadan yang datang ini. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi melalui tahapan dan kunci-kunci sukses agar Ramadan, amal perbuatan kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berkaitan dengan niat. Maka hadis menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Apabila niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Tapi apabila amal perbuatannya jelek, maka kejelekan juga yang dia dapatkan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah beramal dengan kebaikan. Hal itu menunjukkan betapa bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus berorientasi kepada ridho Allah. Janganlah berorientasi kepada ridho manusia, karena ridho manusia hanyalah ada di dunia, sedangkan ridho Allah ada di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, syarat yang pertama yang menjadi penting yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah, yang melakukan amal perbuatan, terutama ini berkait dengan puasa, maka niat yang baik. Niat yang baik adalah niat yang senantiasa ditendensikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bahwa amal perbuatan bisa diterima oleh Allah apabila didasari dengan iman. Maka Al-Quran dalam ayat-ayatnya menjelaskan, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga yang di dalamnya air mengalir terus menerus. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita apabila tidak didasari dengan keimanan, maka ujung-ujungnya adalah amal sosial. Ujung-ujungnya hanyalah untuk kebaikan manusia belaka, tapi tidak ada untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengindikasikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan iman, maka ini penting untuk meluruskan niat kita, meluruskan amal kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah bagian yang terpenting dan integral dalam setiap orang melakukan amal kebaikan. Tanpa amal kebaikan, tanpa keimanan, maka amal perbuatan kita tidak dihitung oleh Allah. Maka iman adalah bagian dan sangat penting yang harus dilakukan oleh orang. Orang melakukan kebaikan harus dengan iman. Tanpa iman, manusia tidak akan diterima amal perbuatannya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya apabila seorang melakukan amal kebaikan adalah harus menggunakan ilmu. Karena apa? Man amila amalan bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak menggunakan ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan betapa orang ketika melakukan ibadah harus paham betul bagaimana tata cara ibadah. Orang melakukan puasa, bagaimana paham betul bagaimana tata cara berpuasa. Ketika orang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum, maka bagi orang yang berpuasa harus tahu itu. Karena tanpa tahu itu,
manusia tidak akan mendapatkan amalan apa-apa. Ilmu bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa ilmu manusia tidak akan mendapatkan pencerahan dari amal perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ibadah puasa adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan ridho Allah hanyalah dengan ilmu yang baik dan kaifiyat tata cara yang baik, sehingga kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tiga hal itu, maka secara rangkai, yaitu niat, iman, dan ilmu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya ketika itu, maka amal kita haba amangthuro, bagaikan angin yang bertebaran. Maka di sini penting bagi orang yang melakukan kebaikan untuk senantiasa memberikan makna dalam amal kebaikannya dengan tiga hal itu, yaitu yang pertama niat, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ilmu. Maka disinilah kepentingan kita sebagai umat Islam harus belajar dan menggali potensi yang ada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada kesalahan yang tidak ditemukan, maka saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.